Ingat tadi kombinasi bisnis itu ada dua macam, akuisisi aset bersih dan juga akuisisi saham ya. Nah, untuk contoh yang pertama terkait dengan merger, akuisisi aset bersih. Imbalannya berupa kas. Nah, Anda ingat kembali di merger, ini berarti satu perusahaan akan digabungkan dan entitas targetnya akan dibubarkan. Contohnya di sini PT Sakinah akan mengakuisisi seluruh aset bersih, jadi semuanya akan dibeli. Nah, di sini sudah ada laporan posisi keuangan dari masing-masing pihak. PT Sakinah adalah pengakuisisi, PT Mawadah di sini adalah entitas target atau pihak yang diakuisisi. Nah, dalam kasus ini PT Sakinah mengalihkan imbalan berupa kas senilai 352 juta. Nah, biaya legal ini adalah biaya-biaya tadi ya, seperti ada biaya konsultan, ada biaya hukum, biaya makelar, dan lain sebagainya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembelian bisnis tersebut. Nah, di sini biaya legalnya sebesar 20 juta. Nah, akan kita hitung nih, di sini harga perolehannya lebih besar atau lebih kecil sehingga menghasilkan goodwill atau tidak gitu ya. Oke, nah ini sesuai dengan rumus yang tadi ada di PPT. Imbalan yang dialihkan perhitungannya adalah sebesar imbalan kasnya ya, 352 juta. Kemudian untuk poin kepentingan yang dimiliki sebelumnya, di sini tidak ada karena sebelumnya PT Sakinah belum mengakuisisi PT Mawadah. Nah, jika ini diterapkan di contoh kasus kemarin, yang Bank Mandiri itu kan akuisisinya bertahap, ada 2 tahap ya. Nah, jadi akan muncul kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Tapi kalau di kasus ini tidak ada, berarti kita tuliskan 0. Kepentingan non-pengendali juga tidak ada, karena dalam kasus ini semuanya itu diakuisisi. Jadi 100%. Jumlahnya sehingga sama. 352 juta. Oke, kemudian kita akan hitung aset bersih teridentifikasi. Nah, aset bersih teridentifikasi ini didapat dari mana? Didapat dari nilai wajar total asetnya di sini, aset yang teridentifikasi, ada kas sampai dengan bangunan dan mesin. Ini 630 juta. Nah, dikurangi dengan liabilitasnya, yaitu ada utang usaha dan utang wesel. Sehingga aset bersih teridentifikasinya sebesar 280 juta. Nah, ternyata harga perolehan lebih besar daripada nilai wajarnya dari aset bersih. Sehingga di sini muncul goodwill. Nah, goodwill itu harus diakui secara terpisah. Dimasukkan ke dalam golongan aset tidak berwujud, goodwill ya. Nah, sehingga pencatatannya seperti apa? Pencatatan pada 31 Desember oleh pengakuisisi atau PT Sakinah adalah pertama harus mencatat biaya transaksinya dulu. Beban ini masuk tadi biaya legal ya, sebesar 20 juta debit, kemudian kas yang dikeluarkan, kredit sebesar 20 juta. Kemudian bagaimana jurnal untuk mencatat akuisisi bersih aset? Nah, di sini kas sampai dengan bangunan ataupun aset bersih dari entitas target di sini ya, sebesar nilai wajarnya akan diakui oleh pengakuisisi atau PT Sakinah. Sehingga ini akan dipindahkan. Jadi akan masuk ke debit,
kas sampai bangunan sebesar di sini nilai wajarnya. Kemudian jangan lupa ditambahkan goodwill. Jadi pengakuisisi harus mengakuisisi goodwill secara terpisah dimasukkan ke aset tidak berwujud ya. Sebesar 72 juta. Kemudian kreditnya apa? Nah, di sini juga harus mengakui liabilitas yang dialihkan dari entitas target, utang usaha dan utang wesel. Di sini sebesar nilai wajarnya. Kemudian membayar atas imbalan kas tadi. Jadi mengeluarkan kas si PT Sakinah ini untuk membeli bisnis PT Mawadah sebesar 352 juta. Nah, ini untuk kasus merger, akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas. Oke, gampang ya seperti itu. Nah, bagaimana kasusnya jika imbalannya ini berupa non-kas? Nah, imbalan berupa non-kas biasanya dibayarkan dengan penerbitan saham baru dari perusahaan pengakuisisi. Nah, contohnya nih di sini seandainya PT Sakinah tadi tidak membayar tunai, tapi dia membayar pembelian bisnisnya dengan saham, menerbitkan 11.000 lembar saham biasa, nilai wajarnya itu adalah 32.000 per lembar. Nah, tadi akan muncul biaya pendaftaran dan penerbitan saham baru. Nah, biayanya di sini sebesar 30 juta rupiah. Bagaimana perhitungannya? Nah, nanti akan muncul tambahan modal disetor. Nah, tambahan modal disetor itu perhitungannya adalah seperti ini. Pertama, Anda harus identifikasikan nilai wajar saham. Berarti 11.000 lembar dikalikan 32.000 per lembarnya. Yaitu ada 352 juta. Kemudian nilai nominal sahamnya. Nah, ingat kalau saham itu pasti dia punya nilai wajar, yaitu nilai pasar di hari itu. Kemudian ada nilai nominalnya, atau nilai nominal itu adalah nilai yang tertera di surat berharga sahamnya itu. Nah, nilai nominalnya berapa dari saham? Nah, kita cek. Di PT Sakinah, dia punya saham biasa dengan nilai nominal 20.000. Berarti nilai nominalnya adalah 20.000 dikalikan 11.000 lembar. Ketemunya adalah 220 juta. Sehingga muncul di sini nilai tambahan atau nilai tambahan modal disetor. Dari mana? Dari selisih antara nilai wajar dan nilai nominal sahamnya. Sebesar 132 juta. Nah, ingat tadi di konsep teorinya, beban tangguhan di sini yang dicatat di sini, diakui di sini, ini akan menjadikan pengurang dari tambahan modal disetor. Sehingga di sini akan kita kurangkan biaya penerbitan sahamnya tadi sebesar 30 juta. Sehingga nilai tambahan modal disetor bersihnya ada 102 juta dari pengurangan ini. Nah, baru kita buat jurnalnya untuk mengakuisisi saham. Ini untuk mencatat akuisisi, mencatat akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa saham ya. Ini sama seperti tadi, kas sampai dengan goodwill, sama persis dengan jurnal yang imbalan kas tadi. Bedanya adalah yang tadi itu kreditnya langsung kas atau imbalan yang dialihkan ya, kas yang dikeluarkan. Nah, kalau pembayarannya menggunakan saham, berarti di sini kreditnya adalah saham biasa sebesar nilai nominalnya.
dan tambahan modal disetor sebesar perhitungan ini. Kemudian beban tangguhan sebesar 30 juta. Oke, di sini penerbitan sahamnya akan dinolkan ya, tadinya debit jadi kredit karena sudah mengurangi ini tambahan modal disetor. Nah, ingat saham biasa dan tambahan modal disetor ini bukan merupakan milik PT Mawadah, tetapi adalah imbalan non-kas yang dibayarkan oleh PT Sakinah. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk kasus akuisisi saham? Tadi kan akuisisinya adalah aset bersih ya. Nah, ini jika kasusnya adalah akuisisi saham, imbalannya berupa kas. Jadi, kombinasi bisnis itu dilakukan dengan membeli saham dari PT Mawadah senilai 352 juta. Dan di sini PT Mawadah tetap beroperasi, tidak dibubarkan. Nah, bagaimana perhitungannya? Maka sama ya, untuk mencatat biaya transaksi, jurnalnya sama. Nah, di sini untuk mencatat akuisisi sahamnya adalah dicatat debit sebagai investasi pada PT Mawadah atau biasanya nanti disebut sebagai PT Anak ya. Dan kas karena imbalannya berupa kas sehingga kasnya berkurang 352 juta. Nah, di sini karena PT Sakinah tidak PT Mawadah ini tidak dibubarkan sehingga PT Sakinah tidak mencatat aset dan liabilitas entitas targetnya. Kalau tadi kan dibubarkan ya, yang kasus imbalan kas dan non-kas untuk akuisisi aset, sehingga dicatat. Nah, dalam hal ini, ketika terjadi proses akuisisi, dia tidak mencatat aset dan liabilitasnya, karena PT Mawadah masih beroperasi. Nah, konsekuensinya apa? Di akhir periode nanti, PT Sakinah harus membuat laporan keuangan konsolidasian, yang mana nanti aset dan liabilitas dari PT Mawadah atau entitas targetnya itu akan digabungkan dengan PT Sakinah. Oke, nah bagaimana kasusnya jika dilakukan dengan imbalan non-kas? Kalau ini kan berupa kas ya. Nah, maka akun kas di sini diganti dengan akun imbalan non-kas. Jadi misalnya dia dengan hutang atau dengan penerbitan saham yang diukur dengan nilai wajar. Tinggal diganti ininya tadi ya. Seperti pada kasus non-kas di akuisisi aset tetap. Oke, lanjut. Nah, apakah selamanya dalam pembelian bisnis itu selalu ada goodwill gitu ya? Nah, tidak selamanya karena terkadang entitas target itu nilai wajarnya malah lebih tinggi dibandingkan harga perolehannya. Jadi pengakuisisi akan membeli entitas targetnya dengan lebih murah daripada nilai wajarnya. Nah, contohnya PT Sakinah tadi itu memberikan imbalan senilai 250 juta untuk mengakuisisi aset neto dari PT Mawadah. Sehingga imbalan yang dialihkan sebesar 250 juta. Kemudian aset bersih teridentifikasi sama tadi ya 280 juta. Nah, nilai wajarnya di sini akan lebih tinggi sehingga akan muncul pembelian diskon sebesar selisihnya 30 juta. Nah, berarti di sini dia membeli dengan lebih murah karena harga perolehannya
lebih kecil dibandingkan nilai wajar. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya biaya akuisisi sama. Nah, untuk pencatatan akuisisi oleh PT Sakinah dengan pembelian diskon, untuk debitnya sama ya. Nah, kreditnya di sini akan muncul kas atau imbalan yang dialihkan sebesar yang dibayarkan 250 juta. Dan 30 juta itu adalah keuntungan pembelian diskon. Nah, atas terjadinya akuisisi ini, pembelian diskon nanti akan diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi ketika periode akuisisi tersebut oleh si pengakuisisi. Nah, jadi ada goodwill, ada pembelian diskon ya. Nah, jadi nanti silahkan Anda buat tugas individunya sesuai dengan NPM masing-masing. Di situ bisa Anda munculkan bagaimana contoh goodwill, bagaimana contoh pembelian diskon gitu ya. Jadi penilaiannya seperti apa? Saya tidak akan membatasi berapa kasus yang harus Anda kerjakan, saya hanya akan membatasi jenisnya. Nah, nanti coba dicek ya. Pokoknya nanti NPM ganjil dan genap itu akan saya bagi dua. Kasusnya untuk aset bersih dan juga akuisisi saham. Nah, silahkan nanti Anda buat kasus seinovatif dan seinformatif mungkin supaya Anda bisa paham ya. Tidak boleh ada yang sama satu dengan yang lain supaya Anda bisa memahami dengan lebih baik. Jadi Anda buat kasusnya dan Anda buat perhitungan dan jurnalnya. Itu ya. Oke, any question? Masih ada 2 menit lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh Anda sampaikan, baik di sini maupun nanti di WA group. Ya. Oke, ada pertanyaan atau